Ada satu hal yang sangat sepele, kan tetapi ketika kita mendengarkan penjelasan ini, kita itu akan gagal untuk menjadi seorang YouTuber ya, teman-teman. Ini banyak sekali terjadi pada YouTuber-YouTuber pemula yang seperti kalian, atau mungkin juga terjadi pada saya pribadi. Maka simak terus videonya sampai habis ya, agar kalian paham dan juga tidak gagal paham ya. Oke, kita langsung masuk ke tema yang akan saya bahas. Mungkin kali ini saya akan membahas terkait hambatan ya, yaitu hambatan menuju sukses jadi seorang YouTuber, dan juga mungkin saya beri tahu terkait solusi bagi kalian yang menemukan hambatan tersebut. Seperti yang kita ketahui ya bro, untuk kita sukses di YouTube itu kadang-kadang kita mengalami suatu hambatan ya. Dan juga memang tidak jarang juga ya bro, banyak sekali YouTuber yang mungkin memang mulus ya jalannya, ya nggak menemui hambatan apapun gitu ya, mungkin mulusnya seperti kayak jalanan yang baru dibangun mungkin ya bro. Namun di sini saya akan membahas hambatannya itu apa dan apa solusinya, dan ini yang kerap sekali terjadi ketika kita membangun suatu channel ya bro. Ini nantinya dan pastinya kalian juga yang mengalami, dan mungkin juga kalian tidak akan mengalaminya ya. Namun bila kalian menemukan sesuatu yang saya sebutkan nanti dalam hambatan-hambatan ini yang saya mau bahas, kalian jangan galau ya. Di sini saya akan memberikan solusinya khusus buat kalian. Ini tidak ada hubungannya dengan CEO ya atau SEO ya, tidak ada hubungannya dengan metadata ya bro. Namun ini sangat berpengaruh dan juga bisa menghambat kalian untuk jadi sukses di YouTube. Apakah saja itu? Yuk kita langsung bahas. Nah bro, untuk YouTuber pemula ya, yang wajib kalian harus perhatikan itu adalah mental kalian ya. Karena tidak semua orang itu mengerti apa yang kalian lakukan dan apa yang kalian mau. Yang perlu kalian perbaiki adalah mental kalian ya bro. Dan abaikan hal-hal yang nantinya saya sebutkan. Oke, mungkin yang pertama dalam pembahasan ini adalah abaikan omongan orang ya bro. Gimana sih abaikan omongan orang? Nah, kenapa saya menyuruh kalian itu mengabaikan omongan orang? Ketika ketika kita membangun suatu channel, ada aja orang yang terdekat kita ya, yang mencibir, memaki, ya banyak sekali orang-orang yang begitu ya. Mungkin kalian juga lebih paham ya untuk komentar-komentar yang pedas kan, karena netizen Indonesia itu terkenal sangat keras gitu ya bro. Dan mungkin kalian bisa lebih paham tentang komen-komen orang-orang Indonesia ya. Kamu mau tenar misalkan, kita ambil contoh ya kayak gitu, atau kamu mau populer ya, biasanya kan ada omongan-omongan seperti itu ya, mungkin dari orang-orang terdekat kalian ya, kayak gitulah. Jadi menurut saya kalian harus mengabaikan omongan-omongan seperti itu ya. Pokoknya kalian harus kuatkan tekad untuk menjadi seorang sukses di YouTuber ya, dan bulatkan tekad kalian ya. Ya kita ambil contoh-contoh yang tadi aja ya. Mungkin teman kalian ada yang bilang, wah kalian mau tenar, wah kalian apa-apaan sih jadi YouTuber gitu. Nah kalian gak usah didengarkan omongan-omongan yang seperti itu.
kita simpan omongan-omongan itu di tempat yang tepat ya buat kalian ya. Kita buang saja omong-omongan yang seperti itu. Ya mungkin apa ya, kalian harus jadikan YouTube ini mungkin sebagai wadah hiburan ya. Yang mungkin kalau kalian bisa sukses di YouTube, nanti kalian juga akan tahu hasilnya seperti apa. Dan mungkin bisa kalau kalian sudah ada penghasilan dan penghasilannya itu seperti apa ya. Jadi kalau hal-hal seperti itu tuh emang lumrah ya. Namun orang-orang seperti ini nanti kalau suatu saat kalian udah sukses menjadi YouTuber, itu pasti mereka juga akan mau ngikutin ya. Mau ngikutin gitu jejak-jejak kalian gitu, mau menjadi seorang YouTuber gitu. Dan juga biasanya nih orang seperti itu tuh selalu minta untuk diajarin juga gitu. Kalian sudah paham lah tentang orang yang seperti itu ya. Ketika kita tidak bisa menyikapinya dengan baik gitu, mungkin ini bisa berhasil ya, maksudnya bisa berhasil untuk menghancurkan mental kalian ya. Dan akhirnya kalian itu bisa stop nge-YouTube, bisa stop bikin video ya, karena kita termakan oleh doktrin mereka ya. Pada akhirnya tuh kalian tuh akan berhenti nge-YouTube gitu, akan berhenti upload gitu. Dan yang anehnya gitu, yang notabene-nya mereka itu cuman iri gitu pada kalian. Karena kalian bisa mendapatkan misalnya udah dapat penghasilan dari YouTube gitu. Jadi dia tuh iri gitu sama kalian gitu, Bro. Nah, yang kedua ini, Bro, hambatan yang bisa membuat kalian stop untuk nge-YouTube gitu. Kalian tuh bisa stop nge-YouTube adalah mungkin kalian baca-baca komentar, ya baca komentar di YouTube gitu, Bro. Jadi yang kedua ini saya anjurkan kalian harus abaikan komentar-komentar yang bersifat menjatuhkan kalian ya, Bro. Ya banyaklah seperti contohnya ya. Mungkin atau bagi kalian yang sudah terlanjur baca komen misalkan, terus kalian jadi kepikiran tentang komen tersebut, maka kalian harus jadikan itu sebagai motivasi ya. Agar apa? Agar kalian bisa jadi lebih semangat untuk nge-YouTube-nya gitu, Bro. Jangan kalian melihat komentar yang seperti itu ya. Dan yang utama jangan kalian pikirkan komentar yang seperti itu, Bro, gitu. Hiraukan komentar yang seperti itu ya, teman-teman. Memang sih namanya juga kita berbicara di publish gitu seperti ini gitu. Ya tentunya mungkin orang-orang ada yang setuju dengan kita dan ada juga yang tidak setuju dengan cara kita bicara ya. Namanya juga kreator pemula ya. Ya tentunya kita harus belajar dari bawah ya, dan mungkin juga si pengomentar ini melihat channel kita tuh karena subscribernya mungkin masih rendah gitu ya, masih misalkan masih puluhan atau ratusan. Jadi mereka berkomentar secara seenaknya ya, atau mungkin mereka juga tidak sengaja ya berkomentar, seperti bisa juga kan refleks dianya gitu pas ngetik, wah videonya jelek lu misalkan, itu kan misal ya. Jadi refleks ngetik aja karena ngelihat konten kalian yang gak kurang menarik, atau mungkin konten kalian yang mengedukasinya nggak jelas gitu. Jadi mereka ngetik, wah konten lu gak jelas misalkan gitu. Itu kan cuman misal gitu ya. Kita kan nggak boleh berprasangka jelek gitu sama orang-orang di luar sana. Nah, yang ketiga, abaikan bujuk rayu untuk melakukan hal-hal yang merusak channel kita. Nah, ini sangat sering dilakukan, dan saya mungkin suatu saat bisa membahas topik ini lebih dalam lagi ya. Kita dibujuknya seperti apa gitu. Seperti apa gitu nih. Kita ambil contoh saja nih ya. Kita ambil contoh nih. Kita dibujuk, yuk shop WhatsApp misalnya.
Karena Saporsap itu kan mengacak-acak rekomendasi kita ya. Ada sebetulnya Saporsap yang memang tidak merusak rekomendasi, tapi sangat jarang orang yang mau melakukan hal yang seperti itu ya teman-teman. Seperti mungkin Saporsap dengan cara upload video yang tapi ya harus yang setema ya. Itu bisa bisa bagus ya bro. Ada lagi bujuk rayu yang seperti apalagi yang sering dilontarkan di YouTube. Ya, ya tak jarang bujuk rayu dengan cara membeli subscribe gitu dan beli jam tayang gitu yang notabene-nya itu nanti merusak channel kita gitu. Bolehlah mungkin tidak merusak channel kalian, tapi kalian akan mendapatkan penghasilan atau mungkin penghasilan kalian itu akan sangat-sangat minim sekali. Karena apa? Karena subscribe yang kalian dapatkan atau jam tayang yang kalian dapatkan itu bukan hasil subscriber kalian itu tonton ya. Karena itu adalah hasil kalian dari beli gitu. Beda dengan mereka yang subscribernya murni. Mungkin mereka menonton video kalian dengan kemauan mereka sendiri ya, dan merasakan apa sih yang menurut mereka tuh banyak manfaatnya dari channel kalian. Itu sih intinya ya. Jadi dampaknya bila kalian beli subscriber, ketika kalian upload video terbaru kalian, subscriber kalian tuh gak akan mengklik video kalian gitu. Karena mungkin ya, ini mungkin bukan saya seuzon gitu dengan tukang jual beli subscriber ya. Mungkin karena akun-akunnya itu bodong gitu. Akun-akunnya itu bodong sehingga itu dikhususkan hanya untuk subscribe ke channel kalian gitu. Jadi dampak apa lagi yang akan kalian dapatkan? Yang kalian dapatkan adalah ketika kalian upload video terbaru kalian, itu dampaknya akan sepi, gak ada yang nonton video kalian gitu. Jadi nanti channel kalian tuh dianggap pihak YouTube bahwasannya konten kalian itu tidak menarik gitu. Karena ketika kalian mengupload video yang disuguhkan itu kan pertama kali untuk subscriber kalian ya. Ketika subscriber kalian itu tidak ada yang mengklik video kalian atau tidak ada yang menonton gitu, maka dianggaplah video kalian itu tidak bagus gitu. Jadi video-video kalian itu tidak ada yang mendapatkan rekomendasi dari pihak YouTube gitu. Nah, tadi itu 3 hal permasalahan yang bisa membuat kalian gagal menjadi seorang YouTuber, dan mungkin bisa juga channel kalian tuh menjadi rusak gitu ya gara-gara 3 hal tersebut. Nah, sekarang kita masuk dalam hal-hal yang baik-baiknya aja ya bro. Jadi ketika ada teman kita yang memberi komentar untuk memberi masukan tentang channel kalian tuh, untuk kedepannya channel kalian mau seperti apa gitu, untuk bisa membuat channel kalian tuh bisa berkembang, kalian tinggal ambil saja komentar tersebut ya. Kalian bisa renungkan dan kalian juga bisa coba untuk perbaiki channel kalian gitu dengan memperbaiki kualitas video kalian ya. Jadi kita harus mengambil sisi positifnya dari komentar-komentar yang baik gitu, kita ambil, dan komentar-komentar yang buruk tetap ya, kalau komentar yang buruk kita tetap kasih love, maksudnya kasih like lah, itu nggak apa-apa kan, nggak masalah, namanya juga lagi bicara di depan publis gitu ya teman-teman. Kecuali kalian privat video kalian tuh ya, dan itu pasti tidak ada komentar negatif ya. Yang positifnya juga nggak bakalan ada gitu. Jadi ambil komentar-komentar yang positifnya dan buang komentar-komentar yang negatifnya gitu. Yang kedua adalah kalian harus perbanyak belajar di YouTube ya, agar ilmu kalian juga semakin
banyak ya, ya maksudnya semakin banyak ya di dunia per-YouTuber gitu. Jadi wawasan kalian di dunia per-YouTuber ini semakin 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 luas gitu ya. Dan kalian juga bisa sukses gitu di YouTube gitu. Semoga ya itu kan ilmu gitu. Ambillah sisi ilmu yang baiknya gitu. Jadi belajar ilmu tentang YouTube agar kalian bisa sukses di YouTube. Intinya itu sih. Dan tentunya kalian bisa cari tahu kenapa sih channel mereka bisa sebesar ini gitu. Dan apa sih rahasianya? Kalian bisa perhatikan video-videonya mungkin ya. Mungkin kalian bisa belajar tentang skill editing videonya, cara pembuatan thumbnail, dan juga pembuatan judul ya tentunya. Jadi yang harus kita lakukan, namanya juga kita mau sukses di YouTube. Jadi kita harus belajar juga dari YouTube ya, untuk tempat kita belajar ya. Kecuali gitu, mungkin teman-teman atau kalian yang sudah mempunyai skill yang bagus gitu, dari cara proses editing itu sudah bagus, pembuatan thumbnail itu sudah bagus, setting-setting channelnya itu sudah bagus, mungkin itu akan menjadikan start dan awal yang bagus ya buat kalian. Akan tetapi bagi kalian yang masih awam gitu dalam menjalani YouTuber gitu, atau kalau masih pemula ya yang baru belajar nge-YouTube, kita harus banyak-banyak belajar dari YouTube ya. Perbanyaklah berdoa kepada Tuhan agar apa? Agar semuanya dipermudahkan, semua urusan kita ya. Semua hal-hal yang bersifat duniawi ya bro, jangan kalian lupakan berdoa. Sekian dari video saya, mungkin itu saja hal-hal yang dapat menjatuhkan atau merusak channel kalian, dan juga solusi terbaik buat kalian ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video saya ke teman-teman kalian biar channel saya bisa berkembang. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.